Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah-Mu dan pemeliharaanmu selama dalam sepekan ini. Kami bersyukur apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, sehingga boleh melihat sebagaimana kami ada hari ini tidak kurang apapun karena berkat kasih dan pemberian daripada Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan membaca sebagai firman Tuhan, Kau tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, dan kami juga semua boleh menjadi berkat untuk sesama kami, sehingga kami boleh selalu eksis dalam iman percaya kami, juga Tuhan dalam setiap keberadaan kami dalam bidang apapun. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan dan pimpin dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini selalu ada dalam kehidupan kita ini ada hal yang kita alami dengan menyenangkan, tapi juga ada hal yang kurang menyenangkan. Ada yang sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, ada juga yang di luar ekspektasi kehidupan kita. Nah saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, dalam dunia, bukan hanya di Indonesia, kita sedang menghadapi satu permasalahan, yaitu mengenai virus corona ini. Nah saudara, dapat kita perhatikan banyak orang akhirnya menjadikan kejadian ini ada satu perubahan yang begitu drastis. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya, apakah kita masih tetap percaya dan meyakini bahwa hidup kita ada dalam rencana daripada Allah, atau dalam kehidupan kita sudah mulai kita memikirkan apakah benar bahwa kejadian yang kita alami ini semua ini adalah di luar rencana Allah atau seperti apa. Nah saudara, dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama, bahwa ada penderitaan, itu tidak bisa kita hindari, pasti kita akan mengalaminya dari kita lahir sampai sekarang. Ada juga yang kedua, yaitu kejahatan. Kejahatan pun pasti semua orang akan mengalami dalam dunia ini. Ada banyak di dunia ini kejahatan-kejahatan yang ada, dan yang tidak bisa kita elakkan yang terjadi adalah kematian. Saudara, tetapi dalam menghadapi tiga hal ini kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi iman percaya kita. Untuk melandasi firman Tuhan hari ini, saya akan bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Filipi 4, ayat 10 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul besar, bahwa dia yang mengalami dalam pengiringan panggilan akan Tuhan, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Ya, kalau menurut saya di antara para rasul, dia adalah rasul yang paling menghadapi banyak sekali penderitaan. Memang penderitaan terbesar tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu Kristus, sampai dia mati di kayu salib. Tetapi sebagai manusia, menurut saya Rasul Paulus ini adalah seorang pelayan Tuhan dan pengikut Tuhan yang paling banyak penderitaannya. Dalam surat yang lain yang menceritakan berapa kali dia didera dan berapa kali dicambuk, kapal tenggelam, ingin dibunuh, digigit binatang buas dan sebagainya. Nah saudara, kalau kita perhatikan bahwa dalam kehidupan ini itulah tantangan dari Rasul Paulus,
Tetapi yang menarik ayat-ayat yang kita baca, khususnya dari Filipi ini, bahwa surat Filipi ini itu banyak sekali muncul kata sukacita. Sehingga ada penafsir yang menyebutkan bahwa kitab Filipi ini adalah kitab sukacita. Yang lebih menarik bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Nah saudara, sehingga kita akan lihat bahwa seandainya kalau ada orang sengsara tapi dia menceritakan kesengsaraannya, itu satu hal yang biasa. Orang yang sedang bersuka cita menceritakan kesukacitaannya, itu pun menurut saya biasa. Tapi kalau misalnya ada orang yang suka cita, dia ngomong tentang kesengsaraan, ini satu hal yang aneh. Dan yang lebih luar biasa adalah kalau ada orang yang sengsara ngomong dia tentang sukacita. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Nah, Paulus bisa mengatakan hal demikian karena dia selalu ada di dalam rencana Tuhan. Saya yakin dan percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan dari beberapa terjemahan. Ayat kunci kita ada di ayat yang ke-13. Ya, kita tahu sebelum ayat 13 ini adalah latar belakangnya. Jadi Paulus mengalami baik sukacita maupun dia duka cita, kesengsaraan, mau kelaparan, mau kekenyangan dan sebagainya, dia mengalami semua. Sehingga bagi Paulus tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu dia. Nah, sehingga kita lihat bahwa dalam kehidupan ini pun kita sama mengalami dua hal yang ekstrim. Ya, mungkin kita mengalami masa-masa sekarang itu suatu kesulitan yang besar, ya. Tetapi kalau kita perhatikan justru di dalam itu kita juga bisa mengalami ada satu hal yang positif yang kita alami. Nah, saudara, saya akan bacakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, ada dua versi Alkitab yang lain, ya. Saya ulang yang terjemahan baru yang baru kita baca, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu terjemahan baru. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari Alkitab terjemahan Kabar Baik untuk Kaum Muda mengatakan demikian, ayat yang sama. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Lalu firman Allah yang hidup berkata demikian. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberikan kekuatan dan kuasa. Nah, saudara, dari ayat tadi, dari 3 terjemahan untuk ayat yang sama, kita akan melihat beberapa hal yang penting, ada kata-kata kunci di dalamnya. Yang pertama yang saya dapatkan adalah bahwa core atau pusat di dalam setiap kehidupan yang terjadi, kenapa Paulus keluar ayat ini, yaitu apa? Bahwa dikatakan situ core-nya adalah terjemahan baru mengatakan di dalam Kristus. Jadi segala hal bagi yang menyenangkan yang tidak bisa kita tanggung di dalam Kristus. Jadi core-nya utamanya adalah karena Kristus. Ya, kita tahu pertobatan Paulus bahwa sebelumnya dia mengejar-ngejar orang percaya untuk dibunuh karena tuntutan dia pikir itu adalah tuntutan agama lamanya. Begitu berjumpa dengan Kristus, dia berkata bahwa setelah berjumpa dengan Kristus, segala hal yang dia lakukan masa lalunya, dia katakan semuanya dia anggap sampah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa pusat segala kehidupan baru dia adalah karena Kristus. Nah, saudara, kita bisa belajar dari Paulus ini bahwa kita juga boleh menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam segala kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Lalu yang kedua yang saya dapatkan, pusatnya Kristus, lalu fokusnya dikatakan di dalam firman Allah yang hidup tadi, bahwa itu segala kehendak Allah. Ya, jadi melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus. Jadi pusatnya Kristus, fokusnya adalah memuliakan atau melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, kita sehingga ini boleh menjadi panduan buat kita seperti Paulus melakukan kebenaran, menghadapi kesengsaraan, menghadapi hal yang bersukacita, tetap harus ada di dalam kehendak Allah. Nah, saudara, sehingga sikap inilah yang perlu kita pelajari. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, senjatanya apa? Ya,
yaitu ada di terjemahan firman Allah yang hidup juga, dikatakan yaitu apa? Kekuatan dan kuasa. Segala hal yang menyulitkan kehidupan kita, pusatnya Kristus, fokusnya untuk melakukan kehendak Allah, dan senjatanya adalah dengan kekuatan dan kuasa. Sehingga kalau kita perhatikan, bukan dengan kekuatan dan kuasa kita pribadi, tapi kekuatan dan kuasa yang daripada Kristus itu sendiri. Nah, saudara, sehingga menghadapi satu kenyataan hidup yang mungkin kurang mengenakan buat kita bukan kekuatan sendiri dari dalam Kristus, ya kita percaya bisa mengatasinya. Lalu yang terakhir yang menurut saya dapatkan dari ayat ini, yaitu objeknya, yaitu apa? Dalam terjemahan baru dikatakan segala perkara. Artinya masalah apapun itu silahkan, tetapi yang penting adalah pusatnya Kristus, fokusnya dalam melakukan kehendak Allah, senjata dengan kekuatan dan kuasa. Ya lah, terjemahan kabar baik untuk kaum muda, untuk segala perkara itu disebutkannya segala rupa keadaan. Nah, saudara, sehingga kita lihat, simpulkan dari satu ayat ini, kita bisa menghadapi segala rupa keadaan, segala perkara, hidup mau yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau kita pusatnya dalam Kristus, fokusnya dalam kehendak Bapa, maka senjata kekuatan dan kuasa dari Allah itu menyanggupkan kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa tetap melalui hidup ini dengan kuasa dan tetap ada dalam rencana Tuhan. Nah, saudara, praktisnya seperti apa kalau kita menghadapi segala keberadaan ini? Setelah saya renungkan beberapa hal, saudara, ya, bagaimana sih kekuatan kuasa dari Tuhan sudah diberikan, tetapi apa peran kita? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap permasalahan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, tentu sebagai anak Tuhan ada hal yang berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Karena pusatnya adalah Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Menurut saya ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kehidupan ini, tetap beriman di hadapan Tuhan. Ya, saya memberikan mengusulkan ada 3 langkah, lalu tambah 1, yaitu dijadikan 3 langkah ini satu kebiasaan. Yang pertama, saudara, dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa punya satu sikap yang namanya responsif. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu responsif? Responsif itu cepat atau suka merespon. Arti yang kedua, bersifat menanggapi, cepat tanggap, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan, tidak masa bodoh. Nah, artinya dalam menghadapi setiap permasalahan hidup ini, kita nggak bisa juga memberikan satu tanggapan yang masa bodoh, ya terserahlah, mengalir dan sebagainya. Tapi kita harus memberikan sikap yang benar. Nah, saya teringat bahwa dalam menghadapi kehidupan ini ada sebuah doa yang sangat powerful, yang merupakan kita boleh belajar memberikan respon yang benar, tanggapan yang benar. Karena apa? Dalam hidup ini ada hal yang di luar kendali kita, kontrol kita. Ada hal yang terjadi di dalam kendali dan kontrol kita. Ya. Dan menurut penelitian dikatakan bahwa 90% yang terjadi dalam kehidupan ini sebetulnya di luar kontrol kita. Dan hanya 10% lah yang ada dalam kontrol kita. Kita bisa memplanning, kita bisa merencanakan segala kegiatan, itu sebetulnya cuma 10%. Tetapi 90% itu di luar kontrol. Bisa pada waktu kita sudah siap-siap mau pergi ke satu tempat, kondangan misalnya, tetapi tiba-tiba hujan besar. Nah, saudara, hujan besar itu adalah yang di luar kontrol kita. Tetapi ada satu hal yang untuk apapun yang terjadi, baik yang dalam kontrol kita, di luar kontrol kita, tapi 100% sikap kita itu tergantung diri kita. Sehingga kita bisa menyikapi dengan benar, memberikan respon yang benar. Responsif ini adalah satu tindakan dalam menghadapi setiap masalah, baik di luar kontrol maupun di dalam kontrol kita, dengan benar. Karena sikap itu 100% bagaimana kita.
Nah, saudara, untuk hal ini maka saya teringat dengan sebuah doa. Maka disebutkannya itulah serenity prayer. Ya, ada seorang boleh dibilang tanda petik seorang yang suci lah begitu ya, yang bernama Nelber. Dia pernah berdoa demikian sehingga terkenal doanya ini kemana-mana. Biar kita boleh belajar memberikan respon yang benar terhadap apa yang bisa kita kontrol atau tidak. Dia berdoa demikian, Tuhan, berikanlah kekuatan kepada saya untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Saudara, dia minta yang pertama adalah untuk hal yang di luar kontrol, yang tidak bisa dia ubah, dia minta kekuatan. Nggak ada jalan lain. Lalu dia berdoa untuk yang kedua, Tuhan, berikanlah keberanian untuk dapat melakukan suatu perubahan untuk hal-hal yang dapat saya ubah. Ya. Nah, doa ini mengajarkan pada kita yang kedua, kalau ada hal yang masih bisa kita ubah, memang itu ada dalam kontrol kita, kita minta kepada Tuhan keberanian untuk dapat mengubah hal demikian. Saudara, dan yang ketiga dia berdoa demikian, dan Tuhan tolong berikan hikmat untuk membedakan keduanya. Artinya orang ini berdoa supaya meminta kepada Tuhan memberikan hikmat untuk dapat membedakan mana hal-hal yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Saudara, kalau kebalik ini menjadikan kita ini satu hal kerepotan. Misal, saudara ya, untuk menghadapi hal yang tidak bisa kita ubah, kita maksa untuk supaya dapat berubah. Saudara, kita akan stres sendiri, kita akan depresi dan sebagainya. Tetapi ada hal yang harus dan memang tanggung jawab kita untuk kita bisa mengubah, kita tidak ada keberanian untuk mengubah, maka kejadian terburuk itu juga tidak ada suatu perubahan ke arah yang baik. Nah, saudara, hikmat untuk membedakan mana yang bisa kita ubah ataupun tidak, itu adalah satu permohonan kepada Tuhan. Nah, saudara, menurut saya apa yang kita alami sekarang dengan banyak sekali dampak atau efek negatif dari virus corona ini, banyak hal, saudara ya. Jadi di dalam sekarang suruh di rumah, suruh kerja di rumah, belajar di rumah dan sebagainya, maka ditemukan katanya bahwa banyak orang itu akhirnya tanpa sadar itu bisa mengalami namanya satu yang stres, lalu bisa juga depresi, dan akhirnya menjadikan hal-hal yang lebih banyak hal yang negatif karena manusia adalah makhluk sosial. Tetapi saudara, virus corona ini adalah satu hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Maka dari serenity prayer ini kita boleh memohon kepada Tuhan, berikan kekuatan, memberikan satu respon bahwa hal ini kita butuh kekuatan dari Tuhan. Yang tadi Paulus bilang bahwa udah ada Kristus dalam hidup kita, sehingga kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapinya. Saudara, jadi yang pertama adalah respon yang benar. Kita harus perhatikan mana yang di luar kontrol kita. Itu yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kita bisa ada selalu dalam rencana daripada Tuhan. Ya, dalam berlaku dalam kehidupan kita, bahwa masa depan kita akan gilang gemilang, penuh dengan kecemerlangan, masa depan yang penuh pengharapan itu boleh berlaku. Yang pertama, bagaimana kita merespon. Bukan kita harus ketakutan, tetapi kita juga tidak hidup sembarangan, tapi kita bisa memberikan respon yang benar. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus memiliki sikap adaptasi yang baik. Saudara ya, apa itu adaptable atau mempunyai sifat yang adaptif? Yaitu dapat menyesuaikan atau disesuaikan dengan kondisi dan keperluan tertentu. Saudara, ngomong-ngomong mengenai adaptasi, ini bukan satu kebenaran yang harus beradaptasi, tetapi teknis untuk kita menghadapinya. Firman Tuhan, kebenaran itu tidak bisa dikompromikan. Tetapi tindakan iman kita harus bisa bersifat adaptif. Manusia diberikan perlengkapan oleh Tuhan, yaitu satu sifat, yaitu adaptasi. Binatang pun diberikan adaptasi dan sebagainya, sehingga dia melalui kamuflase dari warna, kamuflase dari bentuk dan sebagainya, dia supaya bisa bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungan.
Maka saudara, kalau kita perhatikan ada satu pepatah yang bilang begini, bukan yang pintar, bukan yang perkasa yang dapat tetap bertahan dalam dunia ini, tetapi yang bisa beradaptasilah yang bisa bertahan. Saudara, kita tahu ada binatang namanya dinosaurus. Dia gimana nggak kuat, nggak perkasa, gimana dia nggak pintar. Tetapi kita lihat sekarang dinosaurus punah, tidak ada. Saudara, tetapi ada seekor buaya. Dari dulu buaya ada, sekarang ada, bahkan sampai ke depan pun bisa jadi buaya tetap ada. Kenapa? Buaya dia bisa hidup di dalam air tawar, tetapi juga dia kalau dipindahkan ke air payau, dia juga bisa tetap hidup. Coba kita lihat juga bahwa dia ada buaya yang dikalung ban itu. Dia juga bisa berenang, ditemukan di laut air asin. Jadi buaya ini kenapa bisa demikian? Karena dia bisa beradaptasi. Nah, saudara, orang juga sama, Tuhan berikan satu sikap adaptasi. Ya, dalam kehidupan kita, itu senjata pertahanan kita. Supaya kita tetap bisa eksis dalam dunia ini. Misalnya, saudara, yang sangat sederhana. Ya, waktu kita misalnya siang hari di luar, ya, begitu panas terik dan sebagainya. Itu sampai di rumah, masuk ruangan begitu gelap. Apa yang kita akan lihat? Maka ruangan itu kita tidak bisa lihat apa-apa. Karena apa? Perubahan dari terang kepada gelap. Maka itu kegelapan yang sangat gelap. Tapi saudara perhatikan beberapa lama kemudian, hanya hitungan menit, akhirnya kita bisa melihat ruangan itu hanya dari sebetulnya ada cahaya yang sangat minim. Nah, saudara, itulah salah satu yang sangat sederhana contoh bahwa kemampuan adaptasi itu adalah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa bertahan. Nah, saudara, mungkin kalau kita mengalami percobaan, dan memang ini juga sudah ada kenyataannya, saudara. Misalnya, kalau ada orang yang hidupnya di padang gurun yang begitu panas sekali, lalu kita pindahkanlah dia ke kutub utara yang dingin sekali, apakah langsung akan dia meninggal dunia? Saya kira percaya awal-awal mungkin seminggu, mungkin dia akan flu, gitu ya, karena ada perubahan yang ekstrim. Tapi saya kira percaya, lama-kelamaan manusia ini akan beradaptasi, sehingga dia bisa tetap hidup juga di kutub utara. Sebaliknya, kalau orang kutub dipindahkan ke padang gurun, mungkin juga dia akan meriang untuk beberapa saat, tapi berikutnya juga bisa bertahan. Nah, saudara, kemampuan adaptasi inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau dalam ilmu manajemen, maka ini disebutnya dengan kita harus punya satu keahlian yang namanya change management skill. Artinya bahwa kita ini harus punya keterampilan bagaimana memanage perubahan. Perubahan tidak bisa kita atur, tidak bisa kita prediksi. Tetapi untuk kita memanage perubahan itu bisa. Itu dengan cara seperti apa? Kita lihat pola perkembangannya. Ya, maka saudara, yang satu hal perubahan yang sangat besar yaitu teknologi dan sebagainya. Saudara, kalau kita lihat, maka tadi yang pertama sikap yang benar, kita bisa melihat bahwa sebetulnya di dalam kehidupan ini, khususnya mengenai virus corona ini, ada negatif, tapi dengan respon yang benar kita bisa melihat sisi yang positif. Nah, setelah demikian maka kita beradaptasilah bagaimana kita ada satu perubahan dari yang biasa kita mengerjakan di luar dengan akhirnya harus di rumah, maka kita harus beradaptasi. Dalam hidup ini dulu bisa kita belanja misalnya dengan jor-joran demikian, maka dengan keadaan demikian pemasukan tidak ada. Sebetulnya dengan adaptasi kita bisa mengelola keuangan. Nah, saudara, kita lihat di dalam setiap keadaan selalu ada yang baik. Banyak perusahaan, banyak orang yang menganggur di PHK, tapi di satu sisi justru ada orang yang mengeruk keuntungan yang besar sehingga membuat masker lah, membuat hal-hal yang lain berhubungan untuk mengatasi corona ini, sehingga itu menjadikan satu pundi-pundi yang luar biasa. Nah, saudara, sehingga dengan demikian kita harus bisa juga beradaptasi khususnya dengan teknologi. Dulu kita ibadah harus dengan ketemu, sekarang kita bisa ibadah dengan online. Sehingga kita perhatikan di sini, maka manusia dan kita harus mengembangkan sifat yang namanya adaptasi ini. Soal yang ketiga, selain respon yang benar, sifat yang adaptif, yang ketiga adalah kita harus mengembangkan yang namanya satu sikap, yaitu resiliensi. Resiliensi ini adalah artinya adalah elastis
ada satu ketahanan, daya lenting. Nah, saudara, dalam menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini di luar kendali kita, maka daya lenting ini sangat penting. Contoh, saudara, seorang karateka kalau disuruh mematahkan papan yang keras, saya ingin percaya dengan kekuatan yang dia dengan latih, papan itu bisa patah. Saudara, tolong coba terhadap karateka ini kasihlah sebuah rotan. Ya, saya yakin dan percaya rotan itu tidak akan bisa patah. Karena apa? Karena daya lenturnya, daya lentingnya itu yang membuat dia jadi susah dipatahkan. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana kita menghadapi kehidupan ini punya daya lenting. Resiliensi ini menurut saya sangat penting sekali. Praktisnya seperti apa, saudara? Kalau kita sudah punya respon yang benar, kita adaptasi dengan lingkungan, kita bisa hidup seperti Paulus dalam keadaan kenyang atau miskin atau kelaparan, tetap dia bisa beradaptasi, tapi juga punya daya lenting, yaitu apa? Berpikiran positif dan juga menurut saya bertindaklah cerdas. Itulah resiliensi. Nah, saudara, berpikir positif ini jangan disalahartikan. Karena apa? Alkitab kita itu adalah Alkitab yang positive thinking. Tetapi juga ada ajaran di luar sana yang juga mengajarkan juga positive thinking. Nah, apa bedanya? Positive thinking dalam Alkitab tidak mengabaikan realita. Artinya, realita memang ada, ya, maka kita harus terima itu sebagai satu realita. Baru kita harus berpikir positif. Tetapi ajaran yang lain di luar sana, bahwa bagaimana supaya kita berpikir positif, kita tidak boleh berpikir negatif, abaikan realita. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan itu perbedaan yang sangat mendalam sekali. Sehingga kita harus berpikir positif yang realistis. Sehingga kita harus punya sikap optimis juga yang realistis, bukan mengabaikan realita. Bersama dengan Tuhan kita bisa menang. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, maka juga kita harus bertindak cerdas. Artinya, gunakanlah teknologi dengan bijaksana. Revolusi 4.0 itu cirinya adalah bahwa seolah-olah robot itu akan merebut pekerjaan-pekerjaan manusia. Tetapi revolusi 5.0 atau sosial media yang 5.0 cirinya adalah manusia itu berkolaborasi, bekerja sama dengan robot. Maka saudara, mana yang bisa dikerjakan oleh robot, kita kerjakan adalah dengan robot atau juga dengan teknologi, sehingga yang presisi, yang rutinitas bisa kita kerjakan untuk itu semua. Tetapi yang tidak bisa tergantikan, ada passion, ada integrity, ada compassion di dalamnya, itu tidak bisa digantikan. Nah, itulah peran kita di dalam mengerjakan atau menghadapi setiap permasalahan. Ya, jadi resiliensi ini, daya lenting ini, itu adalah bisa mengubah satu tantangan menjadi peluang. Saya ingin percaya kalau 3 sikap ini kita lakukan dan dijadikan kebiasaan. Setiap ada kejadian, responlah dengan benar. Lalu kita beradaptasi dan punya daya lenting, ya, tidak mudah patah, maka saudara kita bisa eksis di dalamnya. Ya, dijadikanlah satu kebiasaan. Kebiasaan ini satu hal yang sangat penting. Kenapa kita bisa tergopoh-gopoh? Sulit sekali mengatasi hal ini, sampai kita suruh pakai masker aja itu begitu susah, kadang-kadang kita kelupaan dan sebagainya karena bukan satu kebiasaan. Sudah, negara Jepang juga menghadapi virus corona ini, tapi bagi dia tidak terlalu terkaget-kaget karena dia sudah terbiasa, saudara, ya. Kemanapun dia pergi dia pakai masker, tidak pernah salaman cipika-cipiki ketemu orang, tapi dia cukup menganggukkan untuk menghargai orang itu dan sebagainya, ya. Dia juga tidak terlalu istilahnya pelukanlah apa dan sebagainya, kan dia menghargai. Mungkin orang lain itu punya privasi, nggak suka demikian, sehingga dia melakukan itu, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Budaya antri dan lain-lain, jaga jarak adalah satu kebiasaan. Dia mengalami hal yang sama, tapi karena kebiasaan bagi dia tidak terlalu merepotkan. Nah, saudara, jadi saya simpulkan bagaimana kita bisa tetap ada dalam rencana Tuhan, menghadapi setiap permasalahan baik yang tak terduga, di luar kontrol maupun dalam kontrol kita. 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita respon yang benar, kita sifat yang adaptif, dan juga kita punya daya lenting dalam menghadapinya.
Saya kira percaya permasalahan ini akan berlalu. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Dia memberikan kekuatan dan kuasa. Kita mau hidup sesuai kehendak daripada Tuhan, maka Kristus yang memberi kekuatan itu akan bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan akan aku. Amin. Kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa, kami telah mendengar dan membaca sebagian firman Tuhan. Kami bersyukur Kau telah memberkati waktu ini sehingga kami boleh merenungkan apapun yang terjadi. Kami percaya tidak luput daripada perhatian kemahatauan daripada Engkau. Kau semua yang terjadi kami percaya boleh melatih otot iman kami sehingga boleh menghadapinya dengan benar. Maka dengan Tuhan bersama dengan Engkau kami boleh melihat kemenangan-kemenangan yang boleh ada, sehingga boleh melihat dan makin mengasihi Engkau. Kami mau hidup dalam rencana daripada Tuhan. Semuanya goalsnya kami mau hanya memuliakan hidup, melakukan kehendak daripada Tuhan. Sehingga dalam menghadapi semua ini kami sebagai anak Tuhan boleh ada satu pembeda, bahwa kami melakukan setiap masalah kehidupan kami yang di luar kontrol, di luar kuasa kami. Kami bersama dengan Engkau, kami memberikan respon yang benar. Kami mau hidup juga Tuhan beradaptasi sehingga boleh melihat, memikirkan apa yang harus kami lakukan sesuai keadaan sehingga boleh tetap eksis. Dan kami juga Tuhan mau tetap menjadi daya lenting di dalamnya. Kami mohon biar Tuhan semua ini menjadi suatu kebiasaan yang baru menghadapi setiap permasalahan hidup kami. Sehingga apapun yang kami alami, mungkin nanti ada banyak hal yang berbeda, bukan corona yang kami alami, apa bentuknya apapun juga. Maka ketiga hal ini kalau kami jadikan kebiasaan bersama dengan Tuhan, kami boleh melaluinya. Terpuji nama Engkau, Kau kuatkan kami, sertalah dengan kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Hanya itulah yang kami perlukan, yaitu penyertaan daripada Tuhan cukup bagi kami. Terpuji nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.